Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Lady Mirza dalam pelajaran tematik. Kali ini kita sudah masuk tema 3 ya. Kemarin juga sudah, tapi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi. Kali ini antum akan belajar IPS, yaitu perubahan sosial budaya karena pengaruh teknologi. Apa aja itu? Nah, sebelum kita belajar, silahkan membaca doa masing-masing di rumah. Dan kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan duduk dengan rapi dan persiapkan alat tulisnya ya. Dan juga buku cetaknya. Jadi antum semua sambil menstabilo dan mencatat hal-hal penting di buku catatan dengan rapi. Nah, seperti biasa, antum semua harus tahu terlebih dahulu KD-nya, yaitu 3.2, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dan KD.42, yaitu menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Sehingga tujuan belajarnya yaitu antum bisa mengetahui perubahan sosial budaya masyarakat karena adanya pengaruh listrik, pengaruh bola lampu di bidang iptek dan pendidikan, serta dampaknya bagi masyarakat apa saja. Nah, kita lihat satu-satu ya. Sebelumnya, antum harus tahu dulu apa sih itu perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat yang biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu penyebabnya adalah penemuan baru yang ada di masyarakat yang sangat memudahkan kehidupan manusia. Nah, lanjut, di sini ada perkembangan sumber penerangan. Ada pada zaman dahulu itu masyarakat hanya menggunakan batu yang digosok-gosokkan sehingga muncullah percikan-percikan api. Nah, itulah yang bisa sebagai sumber penerangan. Kemudian terciptalah ada lilin. Nah, jadi orang penerangannya di malam hari menggunakan lilin. Lanjut, setelah ditemukannya bahan bakar berupa minyak, barulah ada obor, di mana dia akan dihidupkan menggunakan minyak. Lalu adalah lampu teplok. Nah, di sini yang masih ada lampu teplok di rumah siapa? Nah, lampu teplok ini biasanya kayak pengguna penjual sate ini masih memiliki lampu teplok ini, nak. Dia ada sumbunya, diisi minyak di dalamnya. Habis itu baru deh kita kasih api di atas sumbunya, hiduplah dia. Jadi cara penggunaannya itu diputar-putar kayak kompor gas gitu. Nah, setelah itu ditemukannya lah lampu oleh Bapak Thomas Alva Edison, yaitu lampu pijar. Barulah kita menggunakan lampu dalam kehidupan sehari-hari untuk sumber penerangan. Kemudian lampu pun berkembang, tidak hanya lampu pijar, ada juga lampu LED seperti yang kita kenal seperti sekarang. Nah, ini adalah gambar Bapak Thomas Alva Edison, si penemu lampu pijar. Diingat ya, karena siapa tahu gambarnya bisa keluar saat ujian. Nah, sekarang kita ngelihat nih, Nak, apa aja sih perbedaan sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik. Nah, lihat di tabel nih. Dulu orang-orang menyetrika baju memakai setrika yang pakai arang kayu. Nah, ada yang tahu nggak nih? Biasanya sih di pondok pesantren masih ada ini, tapi zaman dulu, zaman ustazah masih sekolah. Setelah ada listrik, sekarang orang-orang pakai baju menggunakan setrika listrik. Lanjut, komunikasi. Dulu orang-orang butuh harus langsung jumpa, ketemu. Nah, sekarang orang bisa komunikasi jarak jauh karena adanya handphone yang bisa dicas, ya kan? Lalu, orang dulu hanya bekerja di siang hari karena terang. Sekarang orang bahkan bisa kerja di malam hari karena sudah ada sumber penerangan. Dan masih banyak lagi yang bisa antum baca di tabel ini ya. Oke, lanjut. Kemudian, tidak hanya dalam listrik penemuan tersebut, tapi ada juga dalam bidang komunikasi sehingga kita bisa terhubung dengan
saudara kita di berbagai wilayah, meskipun itu berjarak antar pulau ya kan, misal antara Jawa dan Sumatera. Nah, kita bisa berkomunikasi menggunakan smartphone tanpa dibatasi jarak dan waktu. Kapan kita rindu, kita bisa ngobrol. Bahkan sekarang kita bisa lihat wajah melalui video call ya kan. Zaman dulu orang hanya mengirim surat. Nah, jadi tunggu kabar dulu, tunggu suratnya datang. Lanjut, muncullah telepon rumah. Nah, telepon rumah ini kita hanya dengerin suara. Lalu sekarang ada smartphone yang kita juga bisa ngelihat wajahnya. Kemudian juga ada penemuan dalam bidang transportasi, sehingga kita bisa bepergian kemana saja dan kapan saja yang mampu menempuh jarak jauh dalam waktu cepat. Nah, ini ada gambar from this to this. Nah, dulu orang pakai sepeda, sekarang orang pakai kapal. Dulu yang orang pakai kuda, sekarang pakai kereta api. Dulu orang yang pakai becak, sekarang pakai bus. Dulu orang hanya pakai sampan, sekarang pakai pesawat. Jadi jaraknya lebih cepat kita tempuh karena lebih hemat waktu ya. Nah, lanjut. Di sini juga ada perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dulunya orang-orang memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah saja dan buku karena teknologi masih terbatas. Tapi karena ada perkembangan teknologi sehingga orang-orang jadi gampang mendapatkan informasi dan juga ilmu pengetahuan. Jadi Masya Allah, antum semua sangat dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi ini. Nah, jadi oleh karena itu, segala kemudahan yang ada sekarang ini hendaknya memicu antum semua untuk lebih giat belajar dan mengembangkan potensi diri. Karena zaman dulu orang mulai dari radio, kemudian muncullah televisi, sekarang komputer, laptop yang bisa dibawa kemana saja, dan bahkan gadget, handphone ya. Jadi digunakanlah untuk hal yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan antum semua. Lanjut, di sini ada pengaruh komputer dalam bidang pendidikan, di mana komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik dan juga alat komunikasi seperti surat elektronik dan media sosial. Nah, dan perkembangan komputer ini juga panjang, Kak. Itu sudah antum baca kan tadi di buku cetak halaman 89, mulai dari bentuk komputernya yang masih tabung sampai sekarang yang sudah tipis. Nah, ini adalah gambar Bapak Charles Babbage atau penemu komputer. Ya, Charles Babbage namanya ya, Kak. Nah, lanjut. Di sini ada peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Salah satunya yaitu kegiatan produksi dan kegiatan distribusi. Di mana dalam produksi itu ada penemuan traktor yang dulunya orang menggarap sawah menggunakan kerbau, setelah ditemukan traktor, menggarap sawah jadi lebih cepat selesai. Jadi hemat waktu. Kemudian yang dulunya orang berdistribusi itu menggunakan kuda, sekarang setelah ditemukannya mobil bak terbuka, jadinya kita bisa mengangkut hasil produksi dalam waktu yang cepat untuk menjangkau daerah yang jauh. Jadi sangat berpengaruh sekali ya dalam bidang ekonomi. Lanjut, di sini ada dampak penemuan baru bagi masyarakat. Ustazah udah buatkan tabelnya. Ada dampak positif dan dampak negatif yang bisa antum baca sendiri dan silakan dicatat di bukunya. Ya, ada penemuan HP, laptop komputer, dan juga mobil. Nah, lalu ini secara detailnya, secara per bidangnya, dampak penemuan listrik bagi masyarakat. Dalam bidang pendidikan, antum bisa belajar dengan baik di malam hari karena sudah ada penerangan. Dalam bidang sosial, antum bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Dalam bidang budaya, kita bisa melakukan kegiatan pentas seni di malam hari karena ada sumber penerangan. Dan dalam bidang ekonomi, kegiatan jual beli bisa dilakukan sepanjang hari, tidak hanya di pagi dan siang, malam juga bisa.
Kemudian, ini dampak penemuan TV bagi masyarakat. Dalam bidang pendidikan, antum bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan gampang dan cepat. Dalam bidang sosial, antum bisa mengetahui informasi terbaru dari berbagai daerah, bahkan seluruh dunia. Dalam bidang budaya, antum bisa mengenal budaya dari daerah atau negara lain. Dan dalam bidang ekonomi, barang produksi jadi lebih dikenal masyarakat karena adanya iklan di TV, ya kan? Oke, lanjut. Dampak penemuan komputer. Dalam bidang pendidikan, antum gampang mengerjakan tugas sekolah. Apalagi selama daring ini, kita sangat tergantung akan gadget, internet, ya kan? Kemudian bidang sosial, bisa berkomunikasi jarak jauh menggunakan internet. Bidang budaya, kita bisa mengenal budaya dari daerah atau negara lain. Dan dalam bidang ekonomi, lapangan pekerjaan di bidang komputer itu meningkat. Lanjut, ini yang terakhir, dampak penemuan radio. Dalam bidang pendidikan, antum mudah mendapatkan informasi dan pengetahuan. Tentunya zaman sekarang orang juga masih mendengarkan radio ya, apalagi di dalam mobil. Nah, terus di bidang sosial, kita bisa mendengarkan berita terbaru. Di radio itu juga ada berita. Dan dalam bidang budaya, kita bisa mengenal budaya dari daerah atau negara lain. Dan dalam bidang ekonomi, barang produksi juga jadi lebih dikenal karena adanya iklan. Di situ juga adanya iklan. Nah, itu saja dampak perubahan sosial budaya karena adanya penemuan baru yang sangat-sangat memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Ustazah harap antum semua dapat bijak menggunakan teknologi di era sekarang. Dan jika antum bisa bijak melakukannya, bisa jadi antum bisa menggali bakat dan potensi diri antum menjadi orang yang lebih hebat lagi ya. Nah, baik kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sudah duduk dengan rapi dan mendengarkan dengan sesama. Semoga pelajaran ini gampang antum pahami. Jika tidak, antum bisa menjapri ustazah. Syukron, ustazah tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Jangan lupa dicatat dan jangan lupa distabilo bukunya serta diulang-ulang terus ya. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.